Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri. Saya adalah mahasiswi program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Saat ini saya berada di semester 5, di mana salah satu mata kuliah yang saya pelajari adalah rancangan pembelajaran matematika. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas beberapa materi yang ada di mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Nah, video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa program studi Tadris Matematika atau pendidikan matematika yang berada di universitas lainnya. Semoga bermanfaat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi-materi terkait rancangan pembelajaran yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Anita Putri Utami, MPD. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama silabus, yang kedua RPP, yang ketiga modul ajar, yang keempat program remedial, yang kelima program pengayaan, dan yang keenam program olimpiade. Pertama, kita bahas dulu tentang materi silabus. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu silabus. Nah, silabus itu adalah perangkat pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus ini adalah untuk mempermudah guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen silabus. Komponen silabus ini terdiri dari 10. Yang pertama yaitu identitas. Identitas di sini ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester untuk silabus tersebut. Kemudian ada tahun ajaran, tahun pelajaran. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti, di mana kompetensi ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah pengembangan dari kompetensi inti yang KI 3 dan juga KI 4. Nah, jadi di komponen kompetensi dasar ini terdapat juga indikator yang mana pengembangan dari setiap kompetensi dasar. Kemudian yang kelima ada materi pembelajaran. Jadi dari indikator-indikator tersebut ada satu materi pembelajaran. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini berapa jam pelajaran dalam satu kompetensi dasar tersebut. Kemudian ada nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter apa yang dapat didapatkan oleh siswa dalam mempelajari materi pembelajaran tersebut dan dalam kompetensi dasar tersebut. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini terkait tentang referensi-referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku-buku cetak, atau LKS dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ada penilaian. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh silabus itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh silabus yang sudah saya rancang sebagai tugas akhir dari mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Nah, di sini terdapat tadi komponen-komponennya ada identitas. Nah, di sini ada identitas yaitu satuan pendidikannya apa, yaitu MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Kemudian mata pelajarannya apa, yaitu matematika wajib. Kemudian kelasnya yaitu kelas 10. Semesternya di sini Aisyah menggunakan langsung 2 semester, yaitu dimulai dari semester ganjil dan juga semester genap. Kemudian untuk tahun pelajaran yaitu 2023-2024. Kemudian di komponen-komponen silabus tadi ada kompetensi inti. Nah, di sini ada KI 1,
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian pada KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI 4 yaitu mengolah, mengatur, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya untuk komponen dari silabus sendiri ada kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar ini merupakan pengembangan dari KI 3 dan juga KI 4. Nah, di sini ada kompetensi dasar pengembangan dari KI 3 yaitu 3.1 menginterpretasikan kesamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan linier aljabar lainnya. Kemudian materi, nah dari kompetensi dasar tersebut kita mendapatkan materi pembelajaran yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah sebelum itu kita tentu harus mempunyai referensi atau sumber belajar untuk mengacu kita dalam pembuatan silabus ini. Nah di sini terdapat beberapa referensi. Nah, setelah kita mendapatkan referensinya, kita baru bisa membuat indikator dari setiap kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar 3.1 ini terdapat indikatornya 3.1.1 yaitu menjelaskan definisi nilai mutlak. Nah, ini kita dapatkan dari buku referensi. Di sana kan ada materi-materi pembelajarannya. Maka itu akan kita bagi-bagi menjadi indikator-indikator. Nah, indikator ini juga harus sesuai dengan kompetensi dasar dan juga disesuaikan dengan taksonomi Bloomnya untuk kata kerja pada indikator ini. Kemudian selanjutnya ada alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu ini sebelumnya kita perlu merancang dulu yang namanya analisis KI, KD, dan indikator. Nah, dari analisis tersebut kita dapat menyusun program tahunan. Nah, dari program tahunan tersebut kita baru mengetahui alokasi waktu setiap KD-KD atau kompetensi dasar. Nah, sebelumnya kami sudah merancang program tahunan dan telah didapatkan alokasi waktu setiap kompetensi dasar. Nah, setelah program tahunan dibuat, nanti akan disusun juga program semester yang mana alokasi waktu setiap KD itu akan dipisah-pisah lagi menurut indikatornya dan juga menurut minggu efektif. Kemudian terdapat nilai karakter. Di sini terdapat 6 nilai karakter dari materi yang dipelajari. Yang pertama religius, yang kedua mandiri, yang ketiga kejujuran, yang keempat kerja keras, yang kelima percaya diri, dan yang keenam kerjasama. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, untuk pendahuluan ini terdapat 3 aspek, yaitu orientasi. Nah, di mana orientasi ini melakukan perkenalan atau membuka pembelajaran. Nah, di sini misalnya dengan melakukan pembukaan dengan membaca doa dan memberi salam. Kemudian ada persepsi, yaitu mengingatkan siswa tentang pembelajaran yang sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian terdapat motivasi, yaitu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan dari kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini dimulai dari guru mengamati dan mengidentifikasi
Dimulai dari siswa mengamati dan mengidentifikasi nilai mutlak yang terkandung dalam masalah sehari-hari. Kemudian mengumpulkan informasi mengenai nilai mutlak, kemudian menyimpulkan pengertian, sifat-sifat, menggambarkan grafik, konsep persamaan dan persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, kemudian memecahkan masalah nyata yang berhubungan dengan persamaan dan persamaan linear mutlak satu variabel. Kemudian untuk bagian penutup yaitu mereview kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan siswa dan meminta siswa untuk melakukan refleksi kegiatan. Refleksi kegiatan ini merupakan umpan balik atau penilaian terhadap pembelajaran pada saat itu. Apa saja kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran tersebut sehingga dapat diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kelas akan ditutup dengan doa bersama. Nah, begitupun dengan KD selanjutnya, KD 3.1, 4.1, 3.2, sampai habis materi pembelajaran sesuai dengan referensi buku yang sudah kita miliki. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada RPP, yang mana RPP ini merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini merupakan perangkat pembelajaran yang berisi gambaran rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama satu kali pertemuan sampai akhir semester. Nah, jadi RPP ini disusun sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang sudah kita rancang pada program semester. Nah, jadi setiap satu pertemuan itu satu RPP-nya sampai berapa pertemuan dalam satu semester atau satu tahun tersebut. Kemudian RPP ini memiliki tujuan untuk menjadikan pembelajaran lebih sistematis dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi serta menjadikan bahan evaluasi dalam pembelajaran. Adapun komponen-komponen dalam RPP tersebut, yang pertama ada identitas. Sama seperti tadi, identitas ini berisi tentang nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan juga tahun ajaran atau tahun pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar yang merupakan pengembangan dari kompetensi inti, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian terdapat indikator yang merupakan pengembangan dari kompetensi dasar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita dapatkan dari indikator-indikator yang sudah kita susun sesuai dengan materi pelajaran. Selanjutnya ada materi pelajaran, kemudian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini sudah dipelajari pada semester 3, semester sebelumnya. Apa-apa saja metode pembelajaran yang cocok digunakan pada materi tersebut pada pertemuan tersebut. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini boleh berupa media pembelajaran yang manual atau media pembelajaran yang menggunakan digital seperti GeoGebra dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber belajar, yang mana sumber belajar ini terkait referensi yang digunakan dalam pembelajaran dalam materi-materi pembelajaran tersebut. Kemudian ada kegiatan pembelajaran sama seperti silabus tadi yang dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Selanjutnya ada penilaian. Nah, untuk contoh dari RPP itu sendiri dapat kita lihat. Nah, di sini
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, sesuai dengan komponen-komponen yang disebutkan tadi, yang pertama ada identitas, yaitu ada satuan pendidikan atau nama sekolahnya apa, kemudian materi pelajarannya apa, kemudian mata pelajarannya apa, yaitu di sini adalah matematika wajib, kemudian kelas atau semesternya. Di sini untuk RPP kami merancang untuk semester genap saja. Kemudian ada materi pokok di sini adalah fungsi, selanjutnya yaitu alokasi waktu, yaitu satu kali pertemuan, yaitu satu kali 2 jam pelajaran. Nah, ini disesuaikan lagi dengan sekolahnya, apakah di sekolah tersebut jam pelajaran untuk matematika ini ada 4 jam pelajaran dalam 1 minggu atau 5 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian ada tahun pelajaran yaitu 2023-2024. Nah, selanjutnya untuk komponen selanjutnya yaitu kompetensi inti. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian, yang mana kompetensi dasar di sini dimulai dari KI 3 dan juga KI 4. Nah, di sini karena semester genap, jadi dimulai dari KD 3.5, yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi daerah asal, daerah hasil, dan ekspektasi simbolik, serta sketsa grafiknya. Kemudian ada indikator pencapaian. Nah, indikator ini diambil pengembangan dari kompetensi dasar, yaitu pada KD 3.5 ada menjelaskan definisi fungsi, memahami notasi, domain, rank, dan grafik suatu fungsi, menyelesaikan operasi penjumlahan pada fungsi, menyelesaikan operasi pengurangan pada fungsi. Nah, untuk indikator ini kita dapatkan setelah kita menyusun program semester, yang mana dalam program semester tersebut dalam satu pertemuan itu ada beberapa KD yang harus kita tuntaskan. Nah, untuk pertemuan satu ini hanya 4 KD yang bisa kita tuntaskan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini didapat dari indikator-indikator yang sudah dirancang tadi, yang mana di sini tujuannya itu untuk melatih sikap sosial, berani bertanya, berpendapat, mau mendengar orang lain, bekerja sama dalam diskusi di kelompok sehingga terbiasa berani bertanya, berpendapat, mau mendengarkan orang lain, bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian menunjukkan ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran, bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan definisi fungsi, memahami notasi, domain, rank, dan grafik suatu fungsi, menyelesaikan operasi penjumlahan pada fungsi, dan menyelesaikan operasi pengurangan pada fungsi. Kemudian materi pembelajaran ini ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dari materi pembelajaran. Nah, di sini kan materi pembelajarannya tentang fungsi dan indikatornya sudah dijelaskan, tadi ada 4 indikator. Nah, di sana didapatkan bahwa faktanya yaitu adalah fungsi, kemudian konsepnya yaitu pengertian dari fungsi atau pemetaan adalah fungsi khusus yang menghubungkan anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Kemudian prinsip ini terkait dengan penerapan fungsi dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu permasalahan penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian prosedur berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Di sini kami menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Adapun media dan bahan yang digunakan yaitu buku bacaan atau referensi buku cetak atau buku LKS, kemudian papan tulis, spidol, laptop, dan juga Infocus. Laptop Infocus ini digunakan untuk menampilkan PowerPoint nantinya. Kemudian ada sumber belajar. Di sini ada 5 sumber belajar yang digunakan untuk materi pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimulai dari pembukaan, inti, dan juga penutup. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pembukaan ini, kegiatan pendidik dan juga kegiatan peserta didiknya tentu berbeda. Yang pertama ada orientasi, yaitu guru melakukan pembukaan dengan memberi salam, membaca doa, dan membaca Al-Quran.
Nah, untuk siswa itu bersiap untuk memulai pembelajaran dengan duduk di bangku masing-masing, membaca doa bersama dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kemudian ada apersepsi, yaitu guru memperkenalkan kepada siswa tentang contoh dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. Kemudian guru memberikan waktu kepada siswa untuk memikirkan kaitan masalah tersebut dengan materi hari ini. Kemudian guru memberikan penilaian kepada siswa yang aktif dalam menjawab. Persepsi untuk kegiatan peserta didik, yaitu peserta didik mendengarkan dan menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Peserta didik memikirkan informasi yang diberikan guru. Peserta didik mengikuti ajakan guru untuk memahami salah satu bentuk uraian yang ada di buku. Kemudian peserta didik menemukan konsep barisan berdasarkan buku bacaan. Selanjutnya yaitu ada motivasi, di mana guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan dari kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kan kegiatan pembelajarannya itu tentang fungsi. Maka guru memberikan penjelasan kepada peserta didiknya terkait apa tujuan kita mempelajari fungsi tersebut. Yang mana tujuan pembelajaran ini disampaikan guru melalui PowerPoint yang ditampilkan di Infocus dan menggunakan laptop. Kemudian memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun motivasi untuk kegiatan peserta didik, yaitu peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang diberikan guru, peserta didik memikirkan manfaat dari belajar fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan inti, pertama guru menjelaskan dulu materi fungsi menggunakan media PowerPoint. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep fungsi dari berbagai situasi nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk memberikan pendapat dan guru memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif. Selanjutnya guru menjelaskan kembali konsep fungsi. Guru menampilkan materi tentang unsur-unsur fungsi. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan yang mana domain dalam fungsi tersebut, kodomain, rank pada fungsi tersebut. Kemudian guru menjelaskan kembali tentang domain, kodomain, dan notasi, dan juga rank. Kemudian guru meminta siswa memperhatikan guru dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan operasi pengurangan fungsi yang ditulis di papan tulis dengan menggunakan spidol. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika tidak mengerti atau kurang memahami. Nah, untuk kegiatan dari peserta didik itu sendiri, peserta didik menyimak penjelasan guru yang ditampilkan di PowerPoint, kemudian peserta didik memberikan pendapat tentang konsep fungsi berdasarkan contoh yang diberikan. Peserta didik menyimak penjelasan guru yang dituliskan di papan tulis. Kemudian peserta didik bertanya jika ada materi yang tidak atau belum ia ketahui. Adapun untuk kegiatan penutupnya, peserta didik dan guru itu melakukan refleksi terhadap pelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses pelajaran. Kemudian guru memeriksa apakah semua kelompok sudah mengumpulkan tugasnya dan apakah identitas kelompok sudah jelas. Kemudian pada peserta didik, peserta didik juga melakukan refleksi terhadap pelajaran yang telah berlangsung, kemudian mengumpulkan tugas kelompok kepada gurunya dan mendengarkan materi selanjutnya yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu membaca doa penutup bersama. Nah, untuk kegiatan penutup ini terkait dengan refleksi antara peserta didik dan juga pendidik terhadap pembelajaran yang telah berlangsung pada hari atau pertemuan tersebut. Kemudian guru juga memeriksa tugas-tugas yang sudah diberikan pada pertemuan tersebut dan juga guru akan menjelaskan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian ditutup dengan salam, ditutup dengan doa dan juga salam. Nah, di sini terdapat waktu dari kegiatan pembelajaran tersebut yang mana pada 2 jam pelajaran tersebut adalah 90 menit. Jadi guru membagi untuk pembukaan itu waktunya berapa, untuk kegiatan inti waktunya berapa, dan untuk penutup itu waktunya berapa menit.
Selanjutnya yaitu ada penilaian. Di sini ada penilaian sikap, yang mana aspek yang dinilai dalam penilaian sikap ini adalah berpikir logis dan juga kritis. Adapun teknik dalam penilaian ini menggunakan pengamatan, dan waktu penilaian itu saat kegiatan inti pada pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian instrumen pengamatan sikap, yang mana tadi kan aspek yang dinilai ada berpikir logis dan juga kritis. Nah, berpikir logis ini instrumen penilaiannya kurang baik jika sama sekali tidak berusaha mengajukan ide-ide logis dalam proses pelajaran. Nah, nilainya itu baik jika ia menunjukkan sudah ada usaha untuk mengajukan ide yang logis dalam proses pembelajaran. Nah, untuk sangat baik jika mengajukan ide-ide logis dalam proses pelajaran secara terus-menerus dan konsisten, maka itu akan beri nilai sangat baik. Begitupun dengan aspek penilaian, yaitu sikap yang kritis. Selanjutnya, guru menyimpulkan atau mengelola data-data siswa sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ia dapatkan. Nah, di sini terdapat tabelnya seperti ini: nomor, nama siswa, kemudian ada aspek yang dinilai yaitu berpikir kritis dan juga berpikir logis dan juga kritis. Nah, di sana ada sangat baik, baik, dan kurang baik. Nah, nanti semua siswa didata apakah nilai untuk berpikir logisnya itu sangat baik atau kurang baik. Begitupun dengan nilai kritisnya. Kemudian instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan ini diberikan soal-soal kepada peserta didik. Berikan soal-soal kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi pembelajaran pada pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya untuk pedoman penilaian pengetahuan dan keterampilan, di sini ada aspek penilaian, kemudian rubrik penilaian, jika dan juga ada skornya. Jika jawaban dari peserta didik itu benar, maka akan diberi skor atau nilai 50. Jika jawabannya itu salah, maka akan diberikan skor 5. Dan jika ia tidak menjawab, maka akan diberikan skor 0. Sehingga diperolehlah skor maksimalnya yaitu 100. Nah, itu untuk satu pertemuan pertama. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua, ketiga, sampai berapa pertemuan yang sudah kita dapatkan dari program semester yang sudah kita susun. Untuk materi yang ketiga yaitu ada modul ajar. Kita perlu mengetahui apa modul ajar tersebut. Nah, modul ajar ini adalah perangkat pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang dirancang secara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, jika di RPP tadi itu merupakan perangkat pembelajaran yang dirancang untuk sebagai pedoman guru dalam pelaksanaan pelajaran pada kurikulum 13. Nah, sementara modul ajar ini lebih lengkap lagi daripada RPP yang mana merupakan perangkat pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Adapun komponen-komponen dari modul ajar itu hampir sama dengan RPP, namun lebih lengkap daripada RPP. Yang pertama ada identitas, yaitu nama sekolahnya, mata pelajarannya, kelas, semester, dan tahun pelajarannya. Kemudian ada informasi umum. Nah, di informasi umum ini berupa identitas penulis, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan tersebut. Kemudian ada kompetensi inti, yaitu berupa tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna,
pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian ada referensi atau sumber belajar, ada glosarium, dan juga ada lampiran. Untuk lebih memahami, di sini terdapat contoh. Nah, di sini terdapat contoh modul ajar. Yang pertama yaitu identitasnya, ada satuan pendidikannya apa, mata pelajarannya apa, kelas atau semester berapa. Nah, kemudian kita dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal adanya fase, yang mana fase A itu untuk kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Kemudian untuk fase B dimulai dari kelas 3 dan kelas 4 SD. Kemudian fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, fase D untuk kelas 7, 8, dan 9 pada jenjang pendidikan SMP, kemudian fase E untuk kelas 10 SMA, dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA. Kemudian materi pokok pada modul ajar ini ada eksponen, alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau satu pertemuan, tahun pelajarannya 2023-2024. Kemudian di sini ada informasi umum, di sini ada identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 yang sudah kita ketahui. Nah, maka dari 6 tersebut kita mengambil apa saja profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi pembelajaran pada saat itu. Nah, di sini ada bernalar kritis, kemudian kreatif, dan juga mandiri. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, yaitu ada papan tulis, spidol, dan juga kertas. Kemudian target berapa peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Di sini misalnya 30-35 orang. Kemudian ada model pembelajaran yang digunakan. Yang digunakan di sini adalah discovery learning dan juga problem based learning. Kemudian ada kompetensi inti. Di sini terdapat tujuan dari pembelajaran. Kemudian ada asesmen individu tertulis, yaitu terkait pertanyaan bagaimana guru itu menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada jenis asesmen yang digunakan. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini apa pemahaman bermakna yang diperoleh oleh siswa setelah mempelajari materi ini. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan berupa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang mulai dari pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini, guru mengarahkan peserta didik untuk berdoa dulu sebelum belajar, yang mana doa ini dipimpin oleh salah satu dari peserta didik. Kemudian guru membuka pembelajaran dengan pujian kepada Allah dan selawat atas Nabi Muhammad. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik, lalu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, di sini kan materinya ada eksponen tadi, maka sebelum dimulainya pembelajaran inti, guru terlebih dahulu memacu siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Kemudian guru menjelaskan apa tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai mengenai materi eksponen dengan membagikan kertas yang sudah berisi tujuan dan kompetensi dasar materi kepada seluruh siswa. Nah, jadi sebelumnya guru tentu menyiapkan tujuan-tujuan pembelajaran pada setiap KD-KD yang sudah disusun. Nah, kemudian saat pembelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar tersebut dibagikan kepada siswa agar siswa bisa membaca dan memahami dengan baik. Kemudian guru menyampaikan cakupan materi eksponen yang sudah tertera juga dalam kertas yang sudah dibagikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yang mana ada orientasi, yaitu peserta orientasi.
peserta didik kepada masalah. Nah, pada kegiatan inti ini, guru memperkenalkan kepada peserta didik terkait dengan masalah yang sudah diajukan sebelumnya. Kemudian guru membaca beberapa cerita pada buku. Kemudian guru mengorganisasikan peserta didik. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan kaitan cerita tersebut dengan persamaan kaitan cerita tersebut dengan materi pelajaran dasar itu. Kemudian guru mengumpulkan kembali kegiatan cerita tersebut yang benarnya seperti apa. Kemudian guru menjelaskan definisi satu persatu. Nah, ini terdapat pada buku atau referensi yang sudah ditemukan sebelumnya. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan terhadap definisi tersebut. Guru menjelaskan konsep eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian guru menyatakan perkalian bilangan bulat sebagai bilangan berpangkat. Kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah didefinisikan melalui kegiatan mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik mengumpulkan materi yang diberikan guru. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koneksi dari guru terkait pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini guru melakukan kuis dengan memberikan satu buah soal dan meminta peserta didik untuk menjawab soal tersebut secara tepat. Nah, jika terdapat 10 orang pertama yang tercepat dan jawaban yang ia selesaikan itu benar, maka mereka akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, kemudian tujuan dari adanya kuis ini adalah untuk mengetahui apakah siswa tersebut atau peserta didik tersebut sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan tersebut. Kemudian juga untuk melatih siswa tersebut untuk cepat dalam menjawab soal tersebut dan untuk melatih peserta didik agar ia mendorong ia untuk lebih bersemangat apakah 10 orang tercepat itu termasuk dirinya atau malah temannya. Kemudian yang kedua, guru dan peserta didik membuat simpulan bersama terhadap materi pembelajaran pada saat itu. Kemudian guru dan peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari itu. Refleksi ini merupakan umpan balik atau apa saja yang harus diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru mengingatkan kepada siswa tentang topik pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru dan peserta didik berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya itu ada refleksi peserta didik dan pendidik. Refleksi pendidik di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah dalam membuka pembelajaran dan memberikan penjelasan teknik atau yang struktur yang disampaikan untuk pembelajaran yang akan dilakukan dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian juga ada refleksi dari ini merupakan refleksi dari pendidik, kemudian ada refleksi dari peserta didik terkait dengan pertanyaan, misalnya apakah peserta didik itu sudah memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran. Kemudian di sini terdapat referensi yang digunakan dalam pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian ada glosarium berupa kata-kata yang ada pada pembelajaran tersebut. Nah, di sini terdapat lampiran di mana pada pembelajaran tadinya Nah, di sini terdapat lampiran di mana di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran pada saat itu yang diberikan kepada peserta didik untuk mereka jawab. Selanjutnya ada lembar observasi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada identitas dari siswa itu sendiri, kemudian pada pertemuan keberapa dan hari tanggal pelaksanaan. Nah, di sini ada tabel aspek yang dinilai dalam observasi kegiatan pembelajaran ini, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Dan ini merupakan perbaikan untuk
pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan sini ada skor nilainya, ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, jika terdapat kekurangan, maka diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Nah, apabila dalam skor penilaiannya itu sangat baik, maka itu harus dipertahankan sampai pertemuan selanjutnya. Nah, begitupun untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi setiap pertemuan itu dibuatkan modul ajarnya seperti rangkaian-rangkaiannya atau urutannya seperti tadi. Nah, untuk materi selanjutnya ada program remedial. Kita perlu mengetahui dulu apa itu program remedial. Nah, program remedial ini sendiri adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang memiliki hasil belajar yang tidak memenuhi standar nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi program remedial ini sebelum adanya ini, maka kita ada penilaian harian kepada peserta didik. Nah, dari hasil penilaian harian tersebut, apabila ada peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM atau kurang dari KKM, maka akan diadakan program remedial untuk memperbaiki nilai peserta didik tersebut dan juga memperbaiki hasil belajarnya agar hasil belajarnya tersebut memenuhi standar nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada pembelajaran remedial ini, pendidik itu membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan, dan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Adapun tujuan pembelajaran juga dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya ada komponen-komponen yang harus ada dalam program remedial. Yang pertama ada identitas, yaitu nama sekolahnya, mata pelajaran, kelas, semester, kemudian ada tanggal penilaian hariannya, kemudian kelas berapa dan tahun pelajarannya. Selanjutnya ada kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, KD di sini terkait dengan materi dalam remedial tersebut. Itu disesuaikan lagi dengan program semester yang sudah disusun dan disesuaikan juga dengan penilaian harian pada sebelumnya. Untuk penilaian harian ini untuk KD berapa saja dan indikatornya apa saja. Kemudian materi pokoknya dan bentuk pelaksanaan remedial. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaan remedial ini ada beberapa nanti yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Kemudian ada penilaian, ada tanggal pelaksanaan remedialnya, dan juga ada KKM. Kemudian data mahasiswa yang mengikuti remedial dan juga ada lampiran. Nah, ini merupakan bentuk pelaksanaan remedial jika presentasi siswa yang tidak mencapai KKM itu kurang dari 20%, maka bentuk remedialnya itu dengan memberikan tugas individu. Nah, jika presentasi siswa yang tidak mencapai KKM besar dari 21% dan kecil dari 50%, maka bentuk remedialnya adalah memberikan tugas kelompok. Kemudian jika siswa atau peserta didik yang tidak mencapai KKM itu lebih dari 50%, maka guru harus mengulang kembali pembelajaran dan merevisi kembali metode-metode pelajaran, bagaimana caranya agar peserta didik tersebut dapat memahami materi pembelajaran pada saat itu. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini terdapat contoh dari program remedial tersebut.
Nah, di sini terdapat contoh dari program remedial yang sudah saya buat. Nah, di sini sesuai dengan komponen-komponen pada program remedial tadi, yang pertama ada identitas. Nah, di sini ada satuan pendidikannya, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan juga tahun pelajaran. Kemudian ada kompetensi inti dari KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar terkait dengan materi pokok yang diajar, ya materi pokok yang menjadi program remedial. Kemudian adanya indikator yang merupakan pengembangan dari kompetensi dasar. Kemudian di sini ada bentuk pelaksanaan remedial, yang mana itu memberikan tugas individu pada siswa yang tidak mencapai KKM yang kurang dari 20%, yaitu dengan mengerjakan kembali soal-soal penilaian harian, yang mana soal penilaian yang salah itu dikerjakan kembali, mana jawaban yang benarnya. Kemudian untuk presentasi 21-50% itu diberikan tugas kelompok dengan mencari soal dan membuat pembahasan soal tentang materi remedial tersebut. Kemudian jika lebih dari 50% siswa yang remedial, maka dilakukan pembelajaran ulang, yaitu dengan menjelaskan ulang secara singkat tentang materi tersebut dan mengganti metode pembelajaran agar lebih efektif dan juga siswa lebih memahami tentang materi tersebut. Kemudian penilaian ulangnya itu adalah soal penilaian harian. Nah, ini terdapat identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, penilaian harian keberapa, dan tanggal penilaian hariannya. Kemudian bentuk penilaian hariannya itu apakah uraian atau pilihan ganda. Kemudian materi penilaian hariannya itu apa. Misalnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD. Kemudian ada indikator-indikator. Kemudian ada tanggal remedialnya dan juga KKM-nya. Nah, di sini terdapat format data peserta didik yang mengikuti program remedial. Nah, sini contohnya ada nama siswanya, nilai ulangannya berapa. Nah, di sini kan nilai ulangannya ada 65, dan nanti disesuaikan lagi dengan KKM yang sudah dirancang sebelumnya. Apakah nilainya itu di atas atau di bawah KKM. Nah, kalau di bawah KKM, maka ia akan melakukan program remedial. Kemudian indikator yang tidak dikuasai itu dilihat dari soal dari jawaban pada penilaian harian, soal indikator-indikator mana saja yang tidak ia pahami atau tidak ia kuasai. Kemudian bentuk pelaksanaan pembelajaran medianya itu diberikan bimbingan khusus dan tugas individu. Kemudian untuk nomor-nomor yang dikerjakan dalam tes remedial, itu nomor berapa siswa tersebut yang salah pada penilaian harian. Kemudian setelah diadakannya remedial, ditemukan nilai-nilai siswa tersebut sehingga dikategorikan tuntas atau tidaknya. Nah, selanjutnya terdapat lampiran, di mana lampiran ini ada soal dari penilaian harian tersebut, dan juga ada kunci jawaban serta soal yang diremedialkan dan juga kunci jawabannya.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada program pengayaan, yang mana program pengayaan ini adalah program yang ditujukan kepada peserta didik yang melebihi nilai pada KKM. Nah, saat kita melakukan penilaian harian, kita mendata siswa-siswa yang nilainya itu apakah nilainya di bawah KKM atau di atas KKM. Apabila nilai peserta didik di bawah KKM, maka akan dilakukan program remedial. Apabila nilai peserta didik melebihi KKM, maka akan dilakukan program pengayaan. Nah, manfaat dari program pengayaan ini sendiri adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk lebih mendalami materi tertentu, memfasilitasi mereka yang memang memiliki bakat dan kemampuan yang baik dalam menguasai materi, memperkaya pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebagai stimulus untuk terus meningkatkan performa dalam belajar. Kemudian ada pun bentuk-bentuk dari program pengayaan ini. Yang pertama ada tutor sebaya, kemudian dengan memberikan soal yang materinya akan dipelajari pada semester selanjutnya, kemudian memberikan soal-soal tadi. Nah, bentuk-bentuk pengayaan ini sendiri yang pertama ada tutor sebaya. Nah, nanti apabila peserta didik ini nilai PH-nya lebih dari peserta didik yang lain, ada peserta didik yang nilai PH-nya itu di bawah KKM, maka ia akan melakukan remedial. Nah, bisa saja pengayaan untuk peserta didik yang di atas KKM nilainya untuk melakukan tutor sebaya kepada temannya yang masih nilainya di bawah KKM. Kemudian bentuk selain itu ada dengan memberikan soal-soal yang materinya itu belum dipelajari atau materi selanjutnya yang akan dipelajari namun diujikan pada program pengayaan ini. Kemudian bentuk pengayaan lainnya yaitu dengan memberikan soal-soal olimpiade. Adapun komponen-komponen pada program pengayaan, yang pertama ada identitas, yaitu nama sekolahnya, materi pelajarannya, kelas. Kemudian ada tanggal PH-nya dan juga tanggal pengayaan. Kemudian ada materi pelajaran pada program pengayaan tersebut. Ada indikator, ada KKM, ada kompetensi inti dimulai dari KI 1 sampai KI 4. Ada kompetensi dasar sesuai dengan materi pembelajaran dan juga ada indikatornya, materi pembelajaran serta bentuk-bentuk pengayaan. Kemudian ada soal pengayaan tersebut apabila kita memberikan soal olimpiade, nah maka disertakan juga dengan kunci jawabannya untuk pegangan bagi seorang guru. Kemudian apabila soal-soalnya itu berupa materi selanjutnya, juga dibuatkan soal dan kunci jawabannya sebagai pegangan bagi guru. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh dari program pengayaan tersebut. Nah, ini merupakan contoh program pengayaan. Di sini terdapat identitas dari sekolahnya, yaitu sistem pendidikannya apa, mata pelajarannya, kelas dan semesternya. Kemudian untuk penilaian harian itu berapa, tanggal penilaian hariannya, bentuk soalnya apakah uraian atau pilihan ganda. Kemudian materi pokok yang diujikan dalam program pengayaan tersebut. Kemudian ada tahun pelajaran, itu di sini 2023-2024. Kemudian komponen selanjutnya ada kompetensi inti dimulai dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar sesuai dengan materi pelajaran yang diujikan dalam program pengayaan tersebut. Sini ada KD 3.1 dan juga 4.1. Di sini terdapat indikatornya. Kemudian ada tanggal pelaksanaan pengayaan dan juga KKM-nya. Nah, di sini terdapat format siswa yang mengikuti program pengayaan, yang mana di sini ada nama peserta didik dan juga hasil. Di sini sebelum ini adalah hasil penilaian hariannya, kemudian sesudah ini adalah hasil dari pengayaannya. Nah, di sini terlihat bahwa siswa tersebut
memiliki nilai yang berada di atas KKM, sehingga mereka melakukan program pengayaan, yang mana bentuk dari program pengayaan ini misalnya di sini dengan memberikan soal-soal olimpiade yang berkaitan dengan materi penilaian harian sebelumnya. Nah, di sini terdapat juga soal-soal pengayaannya. Di sini ada soal-soal olimpiade terkait dengan materi tersebut dan juga disertakan kunci jawaban sebagai pegangan bagi guru. Selanjutnya untuk materi terakhir yaitu program olimpiade. Kita perlu mengetahui dulu apa itu program olimpiade. Nah, program olimpiade ini merupakan program yang terletak di luar jam pelajaran dan bersifat akademik. Program olimpiade ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menambah pengetahuan siswa, melatih keberaniannya, melatih kerjasama, membuka peluang prestasi, menambah pengalaman, mudah diterima saat masuk perguruan tinggi. Nah, dengan adanya program olimpiade tersebut dapat melatih peserta didik yang memang sesuai dengan minatnya, sehingga ia lebih mendalami materi-materi sesuai dengan minatnya. Misalnya olimpiade matematika, ia dapat menambah pengetahuannya terkait dengan materi-materi pembelajaran matematika. Kemudian peserta didik tersebut juga dapat berprestasi dalam mengikuti program olimpiade ini, mana nantinya akan diutus dari setiap sekolah tersebut peserta didik yang akan mengikuti olimpiade baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional ataupun internasional, sehingga jika ia mendapatkan sertifikat dari program olimpiade tersebut, maka itu merupakan suatu prestasi yang harus dibanggakan. Kemudian dengan adanya sertifikat tersebut dapat memudahkan ia dalam masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ada pun komponen-komponen program olimpiade. Yang pertama ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran, waktu pelaksanaan, guru pembimbing, materi pelajaran, indikator, bentuk pelaksanaan, contoh soal dan kunci jawaban, serta sumber belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini akan disajikan contoh dari program olimpiade tersebut. Nah, ini merupakan contoh program olimpiade. Di sini ada identitas yaitu nama sekolahnya, bidang olimpiade di sini matematika, kemudian waktu pelaksanaan ini di luar dari jam pelajaran di sekolah. Nah, di sini misalnya Jumat jam 2 sampai jam 15.30. Kemudian kelas berapa yang mengikuti olimpiade tersebut? Di sini contohnya kelas 10 dan kelas 11. Kemudian terdapat guru pembimbing yang bisa jadi guru ini berasal dari sekolah tersebut yang mengajar di sekolah tersebut atau guru pembimbing dari sekolah-sekolah lain atau instansi di luar sekolah tersebut. Nah, di sini ada materi pokoknya, kemudian ada indikator. Nah, untuk materi-materi ini diambil dari sumber-sumber belajar yang sudah dicari sebelumnya. Juga indikator ini merupakan pengembangan dari materi pembelajaran yang juga disesuaikan dengan buku atau sumber belajar. Kemudian di sini ada contoh-contoh soal dan juga kunci jawabannya. Nah, waktunya itu pertemuan pertama sampai pertemuan keberapa. Kemudian metode yang digunakan dalam program olimpiade tersebut. Nah, di sini contohnya diskusi, latihan soal, dan presentasi. Nah, metode yang digunakan adalah diskusi, latihan soal, dan presentasi. Nah, maka guru pembimbing harus menyiapkan contoh-contoh soal, latihan-latihan soal. Nah, di sini maka dibuatkan lampiran contoh. Maka di sini dibuatkan contoh-contoh soalnya serta kunci jawabannya agar mempermudah dalam terlaksananya program olimpiade tersebut. Di sini juga ada sumbernya, sumber belajarnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga di sini ada pembimbingnya. Nah, di sini kan sebelumnya ada 3 orang pembimbing. Apakah pembimbing ini dalam setiap pertemuan itu ikut semuanya atau dibagi-bagi? Misalnya di sini pada pertemuan pertama itu ada
salah seorang pembimbing. Kemudian untuk pertemuan kedua nantinya beda lagi pembimbingnya. Nah, ini disesuaikan juga dengan jadwal-jadwal daripada pembimbing. Kemudian ini dibuatkan sesuai dengan buku tersebut materi pembelajarannya, misalnya 4 materi pokok. Nah, maka itu disusun-susun berdasarkan pertemuannya sampai ke pertemuan berapa berakhirnya program olimpiade tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri, saya mengutip kata-kata atau suatu kalimat dari Sukanta Ratnakar, yang mana rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa rencana itu sangat penting untuk mencapai tujuan. Nah, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, setiap langkah yang kita rencanakan pasti ada kontribusinya untuk tujuan yang akan kita capai. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.